Tidak berlebihan kalau politisi Gerindra Fadlizon itu disebut sebagai politisi kacau balau. Pertanyaannya, kok bisa begitu? Karena kelakuannya itu loh yang memang hancur berantakan dan terkadang tidak direstui oleh alam. Kita ambil contoh sederhana saja. Setiap capres yang pernah selfie dengannya pasti kalah di pilpres. Di antaranya capres yang pernah jadi korban apesnya foto bareng Fadlizon tersebut adalah Prabowo dan Donald Trump. Padahal Trump ini bisa dikatakan kandidat capres Amerika terkuat loh, secara dia kan petahana, yang bisa memanfaatkan fasilitas negara beserta kekuasaannya untuk mempertahankan kursi presiden. Tapi setelah selfie bareng Fadlizon, akhirnya dia kalah juga oleh Joe Biden. Jadi kalau calon kepala daerah yang didukung mau menang, caranya cukup gampang, yakni suruh saja calon kepala daerah lawan foto selfie dengan Fadlizon. Selanjutnya, si Fadli ini tipikal orang yang tidak konsisten antara perkataan dan perbuatan. Ia mengaku anti komunis, tapi bawa karangan bunga ke makam mbahnya komunis Karl Marx, serta mengidolakan presiden negara komunis Rusia, yakni Vladimir Putin. Kemudian Doi juga mengaku pro terhadap perjuangan rakyat Palestina, tapi yang dilakukannya malah asik mendukung Donald Trump yang jelas-jelas memusuhi Palestina dan berpihak kepada Israel. Begitupun dengan nyinyirannya itu, nauzubillah min dzalik, mengerikan. Melebihi nyinyiran emak-emak yang memang sudah cerewet sejak lahir dan lagi PMS, serta kehilangan celana dalam di jemuran yang baru saja dibeli secara kredit. Sison pernah nyinyirin pemerintah dengan mengatakan komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi lemah. Saya menilai upaya pemerintah mendorong pemberantasan korupsi Indonesia jalan di tempat. Bahkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mendukung pemberantasan korupsi bisa dikatakan masih artifisial, tak substantif, ujarnya kala itu. Ternyata komitmen bosnya sendiri, Prabowo, yang lemah terhadap pemberantasan korupsi. Terbukti ketika ada kader Gerindra yang korupsi, yakni Edi Prabowo, ia tidak menepati janjinya untuk memenjarakan sendiri si Edi tersebut. Padahal di debat Pilpres 2019 lalu berkoar-koar dengan mengatakan, kalau ada kader Gerindra yang korupsi, saya sendiri yang masukkannya ke penjara. Ternyata itu tidak dia lakukan. Terakhir, ini yang lucu dan bikin ngakak sambil guling-guling di pasir. Si Fadli ini kan bukan presiden, bukan pula pendukung pemerintah, tidak berkontribusi apa-apa terhadap kemenangan Jokowi 2 periode, tapi mintanya itu loh, gede banget. Dia minta Kapolda Metro Jaya Muhammad Fadil Imran dan Pangdam Jaya Dudung Abdurrahman dicopot dari jabatannya. Kelihatan banget kan kalau doi itu nggak tahu diri sekaligus nggak punya malu? Mungkin Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Idam Aziz langsung bergumam pasca tahu permintaan Fadlizon itu. Siapa lo? Untuk lebih jelasnya berikut pernyataan Om Zon tersebut. Saya sependapat sebaiknya segera copot Kapolda Metro dan Pangdam Jaya. Keduanya telah menodai citra Polri dan TNI, sehingga terjadi kegaduhan dan ketidakpercayaan publik. Jadikan institusi TNI dan Polri profesional, mengayomi rakyat dan menjaga negara. Jadi dari pernyataannya itu, selain terbongkar kalau dia memang nggak punya urat malu, ketahuan juga kalau ternyata si Fadli ini merupakan pendukung FPI dan Rizik Syihab. Katrun juga ternyata nih orang. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini, baik Kapolda Metro Jaya maupun Pangdam Jaya lagi menertibkan gerombolan perusuh itu. Bahkan imam besar mereka, Rizik, saat ini sudah dijebloskan ke penjara lantaran memprovokasi massa untuk melakukan kerumunan. Pertanyaannya, kenapa sih Fadli begitu getol membela Laskar FPI dan Rizik itu? Ada apa gerangan? Jawabannya lagi-lagi soal kepentingan politik belaka. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa kelompok FPI yang lagi kena masalah ini bisa dikatakan belum ada yang menunggangi. Sementara mereka butuh sosok sebagai pembela. PKS, JK, hingga Partai Berkarya tidak terlalu getol membela kelompok ini. Hingga Fadlizon coba memanfaatkan momentum seperti Ronin tersebut, yakni samurai yang kehilangan tuannya. Ia tampil sebagai pembela sekaligus tuan bagi FPI yang tujuannya agar masa kadrun itu memilihnya kembali sebagai anggota DPR RI periode berikutnya. Jadi intinya, entah disadari atau tidak, oleh masa FPI, Fadlizon ini berusaha untuk menunggangi mereka. Namun sepertinya langkah kolega Ratna Sarumpait itu untuk memanfaatkan FPI dengan mengusulkan pemberhentian Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya tersebut bakal mengalami kesulitan. Pasalnya ia malah kena tackle keras oleh Ketua Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit. Tanpa tedeng aling-aling, Mu'annas mengatakan yang seharusnya dicopot itu Prabowo karena lupa menjamin pemberantasan korupsi dengan adanya kader Gerindra yang diciduk KPK.
Jakarta mulai sedikit tenang karena penegakan hukum semakin tegas di tangan Kapolda dan Pangdam. Kok ada Fadlizon malah ngotot minta mereka dicopot? Mestinya yang dicopot itu Menhan Pak Prabowo. Lupa jamin berantas korupsi, malah kadernya di KKP tertangkap korupsi. Ujar Mu'anas 19 Desember 2020. Mak jelek, ngena banget tepat di hati Kak Emma. Abaikan Fadlizon, udah gila dia. Cuit pemilik akun @himawanutoro.